masalahnya apa. Kita tahu dulu masalahnya apa, kita petakan, lalu kita harus tahu alternatif pilihan terhadap masalah itu apa saja. Dan yang ketiga, kita harus tahu apa saja yang bisa mempengaruhi alternatif-alternatif tersebut. Ya. Nah, jadi misal tujuannya adalah meningkatkan penjualan, maka kita katakanlah penjualan lagi menurun, maka itu problemnya. Karena penjualan menurun, tentu solusinya adalah penyelesaiannya adalah kita ingin meningkatkan penjualan tersebut. Nah, untuk meningkatkan penjualan, maka kita muncul alternatif pilihan. Tadi bisa dengan metode meningkatkan penjualan secara online melalui strategi online, ya. Bisa dengan meningkatkan sosmed kita, cakupannya, analisisnya seperti apa, apakah kita harus meng-hire brand ambassador, apakah kita harus bekerja sama dengan pengelola sosial media dan lain sebagainya. Nah, lalu hambatannya apa yang bisa membuat pilihan kita itu menjadi terpengaruh gitu. Nah, tiga hal ini kita kombinasi, lalu di endingnya kita pilih salah satu alternatif, itulah yang kita sebut sebagai decision analysis. Ya, jadi bagaimana kita meramu tiga hal tersebut yang pada akhirnya kita akan mendapatkan satu pilihan terbaik. Nah, itu yang kita sebut sebagai decision analysis atau analisa pengambilan keputusan. Maka wajib yang pertama, saya ulangin, kita mengetahui masalahnya apa. Yang kedua, kita mengetahui alternatif pilihan untuk menyelesaikan masalah itu apa saja. Yang ketiga, kita harus tahu faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi alternatif-alternatif pilihan yang akan kita ambil. Ya. Sekali lagi, itu yang kita sebut sebagai analisis pengambilan keputusan. Ya. Kalau di buku kan dia nulisnya can be used to develop an optimal strategy when a decision maker is faced with several decision alternatives and an uncertain or risk-filled pattern of future events. Nah, yang perlu kita garis bawahi itu adalah uncertain ini. Ya. Nah, setiap bisnis itu pasti akan dihadapi oleh situasi uncertain. Tidak bisa kita memprediksi masa depan itu 100% akurat, tidak mungkin. Ya, contoh paling besar yang baru saja terjadi itu COVID, ya kan? Bisnis mana yang bisa memprediksi bahwa 2020 akan muncul yang namanya pandemi COVID, ya? Semuanya nggak ada yang bisa prediksi, semuanya kena, satu dunia kena, gitu ya. Nah, karena apa? Situasi dunia itu memang sifatnya adalah uncertain. Jadi yang bisa kita lakukan itu hanya memproyeksi, ya. Jadi memproyeksi sama memprediksi itu beda. Jadi kalau memproyeksi itu based on-nya adalah data-data yang kita punya, data-data masa lalu, data-data saat ini, dan apakah data-data masa lalu, data-data saat ini, dan situasi yang pernah terjadi sebelumnya itu mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Itu namanya proyeksi. Nah, itu yang akan yang bisa kita lakukan. Dan melalui itulah kita juga bisa mengambil keputusan. Ya. Nah, itu penjelasan mengenai decision analysis. Nah, lalu kita akan masuk ke formulasi masalah. Ya, jadi ini penting. Eh, saya nggak tahu apakah saya pernah ngajar kalian atau belum di kelas TPK, tapi kalau pernah, saya pernah membahas tentang bagaimana kita membedakan mana masalah, mana gejala. Ya, jadi pengambilan keputusan itu diambil untuk menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan itu diambil dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Namun, terkadang kita merasa sudah mengambil satu keputusan terbaik, merasa bahwa keputusan itu akan menyelesaikan masalah, tetapi di waktu yang berikutnya, masalah yang kita anggap tadi itu kembali muncul. Nah, jika itu yang terjadi, maka kemungkinan yang kita selesaikan itu adalah hanya gejala, bukan masalah. Karena apa? Gejala itu adalah sesuatu yang tampak, yang bisa kita lihat menggunakan panca indera kita. Tapi masalah itu perlu ditelaah, ya, karena dia tidak selalu langsung tampak, ya. Nah, di pengambilan keputusan kita harus pastikan bahwa kita harus menyelesaikan masalah. Oleh karena itulah perlu dilakukan yang namanya problem formulation. Ya, jadi kita harus memetakan dulu apakah situasi yang sedang kita hadapi ini adalah situasi yang tampak ini adalah masalah atau gejala. Artinya misalnya penjualan menurun. Apakah memang penjualan menurun ini karena divisi salesnya yang kurang oke bekerja atau justru masalah sesungguhnya adalah kualitas produk.
Ya, paham nggak? Jadi garis besarnya kan kita menganggap masalah kita adalah penjualan kita turun. Nah, penjualan turun itu kan sesuatu yang kita bisa lihat dari grafik, statistik, dan lain sebagainya. Tapi question mark-nya adalah kenapa dia bisa turun? Nah, ketika diselidiki ternyata kualitas kita yang kalah dengan pesaing, maka kualitas yang kalah dengan pesaing dari produk kita itulah masalah yang sesungguhnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita menelaah masalah, ya. Nah, jadi the first step in the decision analysis process is problem formulation. Bagaimana kita memetakan masalah ini adalah kita mulai dengan verbal statement of the problem. Ya, jadi tadi kita bilang, ya ini masalah nih, kita punya masalah, kenapa penjualan turun. Nah, statement penjualan turun itu tidak bisa ditelan bulat-bulat penjualan turun, that's it. Tapi harus ditelaah kemudian, apa ini kenapa penjualan turun? Dilihat apakah dari sisi produknya, apakah dari sisi cara jualannya, apakah dari sisi pesaing yang sudah punya inovasi baru atau apa diselidiki. Nah, dari situ baru kita bisa masuk. Dan identify the decision alternatifnya apa aja. Ya. The uncertain future events-nya akan apa saja. Nah, uncertain future event ini adalah hal-hal yang mempengaruhi dari kemungkinan alternatif yang kita pilih, ya. Chance events, consequences associated with each decision alternative and each chance event outcome. Ya. Nah, ini kita petakan semua. Nah, untuk menjelaskan materi hari ini, saya akan ambil satu contoh, ya, dari buku ini, ya, yaitu masalah yang dihadapi oleh Pittsburgh Development Corporation atau disingkat PDC, ya. Jadi ini ada satu perusahaan eh, apa, real estate, ya. Jadi dia purchase land that will be the site of new, ya. Jadi dia mau bangun luxury condominium complex, ya. Nah, ini adalah ceritanya. Jadi, the location provides a spectacular view of downtown Pittsburgh and the Golden Triangle, where ini lokasinya. Lalu dia plans to price the individual nanti kalau udah jadi nih, dia mau jual nih kondominium ini rentang harganya dari 300.000 sampai 1,4 US dollar. Nah, PDC ini commission preliminary architectural drawings for three different projects, ya. Jadi dia bilang ke arsiteknya kita mau bikin tiga jenis nih. Ada yang satu dengan jumlah 30 kondo, yang satu dengan jumlah 60, dan yang satu lagi dengan jumlah 90. Nah, the financial success of the project depends on the size of the condominium complex and the chance even concerning the demand for the condominiums. Ya, jadi singkatnya, perusahaan bernama PDC, dia nemuin satu lahan, menurut dia lahan ini bagus banget kalau dibikinin kondo, dia merencanakan untuk kasih harga 300.000 sampai 1,4. Nah, lalu dia menghubungi arsitek dengan membawa tiga skenario. Kita mau bikin kondominium nih. Nah, kita mau bikin dengan 30 jumlah kondominiumnya, dengan yang kedua dengan skenario kedua dengan jumlah 60, skenario ketiga dengan jumlah 90. Nah, pemilihan 30, 60, dan 90 ini kan alternatif, ya. Nah, alternatif ini akan dipengaruhi, keputusannya dia mau pilih 30, 60, dan 90 kondo itu akan dipengaruhi oleh dengan tingkat demand. Nah, kalau dia misalnya milih 30 kondominium, padahal market saat itu sedang bagus untuk real estate, artinya orang sedang senang-senangnya nih investasi di real estate. Berarti kalau cuma milih 30 kondominium, maka dia akan hilang opportunity profit untuk dapat lebih banyak. Coba deh bangun 90, mungkin lebih banyak profit yang didapat. Nah, jadi yang mempengaruhi terhadap keputusan mau pilih 30, 60, atau 90 itu ada pada kondisi demand-nya seperti apa. Nah, dari narasi yang sudah disampaikan ini, maka kita sudah bisa bikin, ya, formulation problems-nya seperti apa. Ya, kita mulai dengan kita bikin three decision alternatif. Maka problems-nya adalah dengan ada tiga decision alternatif, yaitu kita mau bikin 30 kondo yang disebut sebagai small complex, atau 60 kondo yang kita sebut sebagai medium complex, dan ada 90 kondo yang kita sebut sebagai large complex. Maka tiga ini yang akan kita pilih, berarti masalahnya adalah pilihan mana yang terbaik yang bisa memaksimumkan keuntungan si PDC. Paham nggak sampai sini? Jadi cara untuk memetakan masalahnya adalah dari yang kasus ini, dia sudah lihat ada lahan, dia mau bikin kondominium,
Yang jadi masalah adalah berapa kondominium yang harus kita buat. Itu problemnya. Alternatif berapanya sudah dipetakan. Kalau misalnya nggak ada kan akan banyak sekali angka yang keluar. Maka dia petakan, kita bikin aja 30, 60, 90 kondo. Nah, pemilihan antara 30, 60, dan 90 ini akan bergantung kepada market saat itu seperti apa, ya, yaitu demand-nya seperti apa. Nah, itu adalah formulation problemnya. Now, a factor in selecting the best decision alternative is the uncertainty associated with the chance event concerning the demand for the condominiums. Nah, dia bikin dua hal yang untuk mempengaruhi alternatif pilihan itu dalam bentuk terminologi, dalam bentuk term strong demand and weak demand. Ya, jadi kalau kondisinya sedang bagus itu dikategorikan sebagai strong demand, kalau kondisinya sedang jelek itu dikategorikan sebagai weak demand. Nah, ketiga, ke semua dari narasi sampai kita bikin formulasi seperti ini, itu disebut sebagai problem formulation. Jadi membantu si pengambil keputusan untuk memetakan ya masalah yang sedang dihadapinya ini apa, alternatif masalahnya apa, alternatif solusi ya, alternatif solusinya apa, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi alternatif solusi tersebut. Nah sekarang setelah kita bikin problem formulationnya, langkah selanjutnya adalah eksekusi kan, yaitu penyelesaian masalahnya. Tadi masalahnya adalah berapa kondominium yang harus kita bangun untuk memaksimumkan profit. Alternatif pilihannya adalah 30 kondo, 60 kondo, dan 90 kondo. Dari alternatif tersebut, faktor apa yang mempengaruhi pemilihan alternatif tiga tersebut, yaitu demand, di mana kita memetakannya hanya dua, yaitu weak demand dan strong demand. Ya. Nah, setelah tiganya dapat, berarti kita atur penyelesaiannya untuk memilih yang terbaik itu seperti apa. Maka kita sudah masuk ke namanya metode penyelesaian. Nah, metode pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan namanya influence diagram. Ya, jadi influence diagram ini is a graphical device that shows ya that shows. Jadi dia cuma menunjukkan aja relationships ya among ya di antara keputusan, chance events, and the consequences for a decision problems. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi ini sama seperti mind mapping. Ya, jadi kayak teman-teman punya masalah. Kalau tadi kan kalau kita bikin dia dalam bentuk narasi seperti yang contoh di sini, mungkin agak bikin PR juga untuk mikirnya. Ya. Kayak masih berantakan di kepala kita. Tapi kalau kita bikin dia dalam bentuk influence diagram seperti ini, kayak sudah lebih jelas. Oke, permasalahannya adalah kita mau bikin complex size yang bisa memberi profit terbanyak. Nah, maka ditaruh di sini profit. Profit ini menjadi sentral dari pengambilan keputusan. Berarti tadi kan di awal saya sampaikan, di dalam ekonomi dan khususnya bisnis, ada dua rumah besar dalam masalah yang dihadapi, yaitu apakah itu tentang memaksimumkan atau tentang meminimumkan. Memaksimumkan biasanya kaitannya dengan profit, meminimumkan biasanya kaitannya dengan cost. Nah, kalau yang di kasus ini, berarti rumah besar masalahnya adalah berkaitan dengan memaksimumkan, yaitu profit. Nah, profit ini bisa maksimum tergantung kepada apa? Masalahnya adalah membangun kompleks kondominiumnya. Apakah kita ingin memilih yang small, medium, atau yang large? Nah, pemilihan small, medium, dan large ini akan dipengaruhi oleh yang namanya demand. Nah, maka ini mind mapping dari PDZ project ya, atau di sini diistilahkan dengan influence diagram. Jadi membantu kita untuk apa ya, lebih lebih mudah untuk kita melihat problems, lebih mudah kita untuk melihat alternatives, dan lebih mudah kita untuk melihat consequence of the alternatives gitu ya. Nah, yang kedua, nah cuman masalahnya di influence diagram kita tidak bisa mendapat atau tidak bisa menghitung hasil akhir pilihan mana yang akan kita ambil. Jadi dia cuma memetakan saja. Ya. Jadi ini lebih ke lanjutan daripada formulation problem. Nah, untuk mencari yang terbaik, kita bisa masuk ke yang namanya payoff tables. Nah, saya pikir ini teman-teman udah dapat ya di TPK ya. Jadi ini payoff table ini ada hitungannya gitu ya. Jadi yang kalau secara singkatnya kita akan memilih yang terbaik ya, dari hasil perhitungan untuk kita pilih sebagai pilihan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Jadi dia diartikan sebagai payoffs ini ya, istilahnya payoffs, tapi di dalamnya itu bisa kita gunakan untuk menghitung profit, cost, time,
distance, ya, or any other measure appropriate for decision problem being analyzed, ya. Jadi karena saat ini yang sedang kita analisa itu adalah profitnya paling besar itu berapa, maka payoff di sini berkaitan dengan profit, ya. Nah, jadi di sini because PDC wants to select the complex size that provides the largest profit, profit is used as the consequence. Ya, jadi the payoff table with profit expressed in millions of dollars is shown in table 30. Nah ini, ya kita bikin nih. Ini state of nature-nya tadi ya, ini adalah hal yang mempengaruhi terhadap pilihan alternatifnya. Jadi kalau misalnya di small complex ya, payoff-nya ini, nah Pak penentuan payoff angka 8, 14, 20, terus ada 7, 5, dan min 9 itu dari mana? Nah kalau teman-teman sudah belajar ini di apa namanya TPK, itu kan diketahui bahwa angka-angka tersebut dihitung secara subjektif ya, berdasarkan kalau kondisi ekonomi itu sedang bagus atau di kasus ini adalah strong demand, permintaan lagi tinggi, lalu kita bikin small complex, keuntungan kita tuh bisa 8. Nah, 8 ini bisa saja dihitung dari satu kondo yang, kan kita kalau small kan tadi 30 kondominium yang akan dibangun. Anggap katakanlah satu kondominium itu price-nya 1 juta atau berapa itu, tinggal dikali. Nah, itu kita dapat angka 8. Ya. Jadi ini satu perhitungan yang subjektif ya. Subjektif itu artinya eh, internal perusahaan yang nentuinnya. Ya. Nah tentu saja pada saat dia menentukan perkalian harga dengan jumlah itu juga dihitung juga sisi inflasi, dihitung juga sisi PDB negara, dan itu berpengaruh terhadap penentuan demand-nya tadi. Ya. Nah di sini ditulis di sini. Nah ini adalah yang disebut sebagai payoff table. Jadi sekali lagi saya ulangin, angka 8, 14, 20, 7, 5, dan min 9 ini adalah satu angka yang dihitung sendiri secara internal, jadi bersifat subjektif ya, untuk mengasumsikan jika perusahaan itu membangun small complex, lalu kondisi ekonomi atau kondisi permintaan itu kuat, maka kemungkinan profit yang bisa didapat itu sebesar 8. Nah, kalau dia dalam kondisi strong demand, logikanya semakin banyak kondominium yang dibuat menuju ke level large, tentu saja keuntungannya akan semakin besar. Nah, tapi kalau di kondisi weak, pada saat kita bikin small complex, atau yang jumlahnya hanya 30 kondominium, kita bisa dapat sebesar 7, kalau kita bikin medium 5, kalau bikin large, kita makai rugi. Jadi dia makin turun. Ya, kondisinya karena apa? State of nature-nya adalah weak demand. Ya. Jadi di mana kondisi permintaan itu sedang jelek. Ya. Nah, logikanya kan kalau kondisi permintaan sedang jelek, ya kemungkinan untuk menjual properti sulit, ya penerimaan kita juga akan semakin kecil. Ya. Nah ini adalah payoff table. Ya, jadi angkanya sudah saya kasih tahu dari mana kita mendapatkannya. Nah selanjutnya setelah kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan metode pertama yaitu influence diagram, yaitu menggambarkan hubungan. Yang kedua kita menyelesaikannya dengan payoff tables. Yang berikutnya kita bisa lakukan salah satu yang paling populer yang kita sebut sebagai decision trees. Ya, nah decision tree ini adalah diagram pohon ya. Ini tentu sudah teman-teman dapat di kuliah TPK. Jadi sebenarnya dia mirip dengan payoff ya. Cuman kalau payoff kan bentuknya tabel seperti ini. Ya, ada beberapa orang itu yang membaca payoff table itu lebih sulit dibandingkan dia melihatnya melalui decision tree. Kalau decision tree kan kayak lebih jelas ya. Jadi di sini yang kotak pertama ini adalah alternatif yang akan kita pilih nantinya. Ya. Jadi di sini biasanya kosong. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Nanti yang terbaik misalnya 2, maka angka 2 yang ditulis di sini. Ya. Jadi ini adalah kotak keputusan yang akan diambil. Dan di sini adalah lingkaran alternatifnya. Ya. Apakah kita akan membangun small complex, atau medium complex, atau large complex. Nah, ketiga hal ini itu akan dipengaruhi oleh kondisi demand tadi. Apakah dia strong demand, weak demand, ya sama. Ketiganya akan dipengaruhi oleh dua kondisi yaitu strong demand dan weak demand. Nah, angka di sini sama, dapatnya di posisi yang sama dengan yang
di payoff table tadi. Nah, jika teman-teman nanti bandingkan ya tabel payoff table dengan lihat tabel atau diagram pohon, saya sih lebih senang lihat tabel diagram pohon karena lebih bisa membantu kita untuk membangun ya, membangun gambaran di pikiran kita tentang penyelesaian daripada masalah tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke decision making without probabilities ya. Sebelum nanti kita akan menyelesaikan permasalahannya PDC ini dengan menggunakan probabilitas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyelesaikannya tanpa probabilitas? Nah, teman-teman tahu ya, probabilitas itu digunakan dalam situasi pengambilan keputusan yang sifatnya tidak pasti. Nah, bukan hampir lagi, mungkin selalu di dalam kehidupan kita, itu situasi yang kita hadapin adalah tidak pasti. Nah, contoh paling sederhana adalah kelas aja. Teman-teman hari ini ada kelas riset operasi. Ketua kelasnya masing-masing dari L1, L2 udah kontak saya dari kemarin. Apakah dengan sudah ngontak saya, maka kepastian terhadap kuliah ini akan berlangsung adalah 100%? Itu pun tidak, gitu ya. Maka tetap perlu yang namanya probabilitas. Probabilitasnya adalah apakah Pak Agung hari ini masuk kelas atau tidak masuk kelas. Nah, itu pun kita tentukan bobotnya, persentasenya kita tentukan. Pak Agung tidak masuk kelas adalah 70%, Pak Agung masuk kelas adalah 30%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan bobot 70% dan 30%? Ya. Nah, penentuannya adalah kalau di kasus kelas kita ini adalah historinya teman-teman terhadap saya kalau ngajar. Nah, saya ketua kelas sudah ngechat dari kemarin. Sampai hari ini menjelang kelasnya berlangsung, belum ada balasan dari Pak Agung. Berdasarkan histori, kalau hal itu terjadi, maka probabilitas untuk tidak masuk kelas itu lebih tinggi daripada masuk kelas. Makanya dikasih bobot 70% tidak masuk kelas, 30% masuk kelas. Artinya angka itu juga sama, sifatnya adalah subjektif ya, berdasarkan histori yang pernah terjadi terhadap masalah yang sama. Nah, sekarang yang kita akan ambil keputusan atau penyelesaian dari masalah PDC ini adalah bagaimana kalau kita tidak menggunakan probabilitas ya terhadap penyelesaian masalah PDC tadi tentang membangun kompleks kondominium ya. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah dengan metode optimistic approach ya. Jadi saya bacain dulu ya penjelasan di sini. In this section, we consider approaches to decision making that do not require knowledge of the probabilities of the states of nature. Nah, jadi probabilitasnya itu ada di states of nature-nya. Apa state of nature dari permasalahan ini? Yaitu seberapa besar sih probabilitas bahwa pasar itu demand-nya sedang bagus, seberapa besar sih probabilitas pasar itu demand-nya sedang buruk. Nah, itu yang kita tentukan. Maka kita bisa lihat misalnya kita jualnya itu di bulan apa, di tahun berapa, situasi negara seperti apa, situasi perusahaan seperti apa, situasi industri seperti apa. Nah, penilaian-penilaian tersebut yang sifatnya tadi dilakukan secara internal dan subjektif itu menjadi bobot terhadap strong and weak demand ini. Ya. Nah, jadi penentuan probabilitas itu ada di states of nature-nya. Jadi these approaches are appropriate in situation in which decision maker has little confidence ya in his or her ability to assess the probabilities. Jadi kalau kita misalnya diasumsikan perusahaan itu kayaknya, aduh ini kayaknya sulit deh nentuin demand lagi strong atau weak karena pasarnya lagi nggak nentu nih, susah nih kalau kita kasih probabilitas, ya udah deh kita main tanpa probabilitas untuk mengambil keputusan. Maka bisa menggunakan metode-metode berikut ya. Nah, kita mulai dengan optimistic approach ya. Jadi optimistik ya. Jadi teman-teman tahu ya arti kata optimis ya. Optimis itu kan diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya positif, bahwa kita yakin hasilnya adalah hasil terbaik ya, bahwa kita yakin bahwa keputusan apapun yang kita ambil ini adalah yang terbaik ya, optimis gitu ya. Nah, the optimistic approach evaluates its decision alternative in terms of the best payoff that can occur ya. Jadi dia based on pemilihan alternatifnya itu dipilih dari angka terbesar ya dari payoff yang sudah kita susun tadi ya. Nah, ini kan payoff table-nya nih. Nah, nih di kondisi strong demands, ya kan, angka terbesar itu kan 20 ya, yaitu large complex.
Di kondisi weak demand, angka terbesar itu kan 7. Ya. Nah, dia based on-nya dari situ. Nah, saya lanjutkan lagi. For a maximization problem, ya, ini problemnya kita nih. Problemnya kita kan maximization ya. Jadi kita masalah yang sedang dihadapi PDC ini adalah memaksimumkan profit ya. Maka problem kita adalah maximization problem. The optimistic approach often is referred to as the maximax approach. Maximax itu gini teman-teman. Dari payoff table yang sudah kita susun, kita pilih yang terbesar, dari yang terbesar kita pilih lagi yang paling besar. Jadi best of the best, max of the max. Jadi kita kan bikin nih payoff table-nya gini kan. Nih. Nah, dari angka-angka tersebut kita pilih yang paling besar, dari yang paling besar kita pilih lagi yang paling besar. Nah, kalau untuk yang minimization problem, ya biasanya kaitannya dengan cost, nah, terminologi yang kita pakai adalah min. Ya, jadi ini ada yang satu namanya maximax, ada yang satu namanya min. Nah, first we determine ya the maximum payoff for each decision alternative. For each decision alternative. Ada berapa decision alternatif kita di kasus BDC? Itu ada 3. Kita mau bikin small complex, kita mau bikin medium complex, kita mau bikin large complex. Nah, then we select the decision alternative that provides the overall maximum payoff. Nah, jadi kita lihat kalau kita mau pilih, kalau kita melihatnya dari small complex, ya di kondisi strong dan weak, angka paling besarnya itu berapa? 8. Di kondisi medium, angka paling besarnya itu berapa? 14. Di kondisi large, angka paling besarnya itu apa? 20. Nah, 8, 14, 20 ini adalah angka terbaik ya yang disajikan di dalam payoff table kita. Dan kebetulan semuanya dalam kondisi state of nature-nya adalah strong demand. Nah, sesuai dengan judulnya, optimistic. Ya. Jadi kita optimis demand itu akan tinggi, juga kita optimis yang kita pilih dari setiap alternatif itu adalah angka-angka terbaik. Nah, dari angka-angka terbaik yang kebetulan juga berada di state of nature yang juga optimis, itu kita pilih lagi yang paling besar. Nah, paling besarnya berapa? 20. Maka keputusannya secara sederhana tanpa kita ngitung probabilitasnya bahwa perusahaan harus memutuskan untuk membangun large complex. Oke, paham nggak sampai sini? Nah, sekarang ada argumen nggak teman-teman tentang optimistic approach ini? Silakan berkomentar. Izin Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak terkait dengan kesempatannya. Nah, domestic approach ini kan merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan maksimisasi, minimalisasi. Nah, yang cukup membingungkan bagi saya pada metode ini adalah memilih antara max or minimin. Karena kalau kita melihat tadi pada definisi Gecis, mana tadi ya? Payoff table. Pada payoff table itu dia kalau di buku tadi ya Pak, yang bahasa Inggris tadi Ya. katanya itu menjelaskan tentang seluruh variabel yang mempengaruhi dari suatu tujuan gitu. Nah, termasuk antaranya profit yang pertama kali disebutkan, kemudian biaya, distance, kemudian juga dan sebagainya gitu Pak. Nah, dari sini seharusnya itu bisa diambil keduanya Pak. Eh, Minimin ataupun maksimin gitu Pak dalam sebuah analisa gitu. Nah, jadi yang dalam pikiran saya sebenarnya pada metode optimal ini kita tuh bisa gitu apa namanya langsung mencari dua gitu langsung bisa mencari maksimal ya maksimal dan satu lagi minimin nggak perlu satu gitu karena pada payoff table sendiri sebenarnya udah ada keduanya gitu Pak kalau kita masukkan variabel-variabel yang bisa kita consider variabel-variabel yang memang reliable gitu untuk kita jadikan pertimbangan gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Kenapa nggak langsung dua gitu? Padahal kan bisa gitu. Iya, betul sekali. Jadi kita akan tetap menggunakan payoff table yang sama ketika pertanyaannya adalah tentang minimisasi. Nah, cuman kita kembali ke cerita awalnya. Ini tadi siapa? Rizky ya. Cerita awalnya dari PDC ini, dia kan mau ngebangun problemsnya adalah dia mau memutusin untuk pilih
mau bikin small, medium, atau large, complex. Nah, pemilihan itu tujuannya di kasus ini hanya untuk mengoptimalkan profit. Nah, itu guidance-nya kita tuh, Ki. Jadi kita kalau kalau pengambilan keputusan tuh ya, kita obtain-nya kita dulu tuh apa di awal. Nah, kalau ceritanya PDC, obtain-nya adalah dia ingin memaksimumkan profit. Maka cerita seterusnya menggunakan metode apapun, startnya with maximization mindset. Nah, kalau bukan pertanyaan tadi, Rizky mengeluarkan statement ya. Bisa memang untuk menghitung minimisasi di dalam payoff table yang sama. Cuman kan nggak kita hitung ngapain? Karena kita kan tujuannya maksimum. Kalau dianggap itu pertanyaan apakah bisa, ya bisa banget. Tapi kembali ke tujuannya apa? Nah, ceritanya di masalahnya Pittsburgh Development Corporation ini, dia mau ngebangun kompleks, di mana pembangunan kompleks ini akan berkait dengan profit. Nih, di influence diagramnya. Nah, karena dia berkaitan dengan profit, maka saat kita mau melakukan pilihan, ya, decision making dengan without probabilities, dan kita menggunakan konsep optimistic approach, maka yang kita lihat hanya sisi maximization problem. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan maximization problem, kita lakukan dengan cara melihat setiap alternatif angka paling besarnya. Dalam small kompleks, angka paling besarnya 8, medium kompleks 14, large kompleks 20. Nah, dari 8, 14, 20, kita pilih lagi yang paling besar, yaitu 20. Lalu, langsung kita putuskan. Maka, dengan kondisi seperti ini, angka-angka yang disajikan, maka saya ambillah large complex, keputusan yang diambil. Nah, saya bilang, silakan teman-teman komen. Nah, harapan saya komennya teman-teman adalah, kok bisa segampang itu langsung bangun large complex dengan asumsi 20. Seolah-olah pengambilan keputusan seperti ini dengan apa ya, cakupan industri yang besar, real estate kan besar ya, apakah tidak berbahaya gitu ya. Nah, saya berharap tadi pikirannya teman-teman tuh sampai ke situ. Nah, kalau misalnya iya, penjelasannya adalah hal ini, ya, situasi yang seperti dihadapi oleh PDC ini, tentu di realitanya tidak mungkin kita lakukan dengan optimistic approach. Ya, tanpa sama sekali mempertimbangkan situasi industri, tanpa sama sekali mempertimbangkan situasi makroekonomi, nggak mungkin lah, ya kan? Pilih angka, 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 truk ambil optimistic approach. Nah, karena apa? Ya, perhitungan terhadap sini ya, kembali ke tabel. Angka 8, 14, 20, 7, 5, min 9 ini memang sudah melibatkan semua asumsi inflasi, semua asumsi, asumsi PDB, semua asumsi industri, dan lain sebagainya. Namun, tetap saja pengambilan keputusan dengan menggunakan optimistic approach tanpa kita memetakan apakah akan weak demand dan strong demand secara jelas, itu sangat berbahaya terhadap bisnis. Ya. Maka situasi optimistic approach hanya bisa kita lakukan ya secara teori dan juga mungkin praktek itu adalah jika permasalahan yang dihadapi tidak mempunyai variabel banyak untuk dikonsider. Ya. Mungkin teman-teman misalnya kasus pilihan ngambil mata kuliah, dosen datang atau tidak, atau misalnya teman-teman sedang belajar, ini kayaknya si Rizky investor pemula nih, mau apa, investasi, mau beli emiten tertentu, mau beli kripto apa, nah mungkin bisa pakai sistem optimistic approach ya, karena apa, variabel untuk kita consider itu tidak sebanyak kalau di bisnis seperti real estate seperti ini ya. Jadi ini situasi yang benar-benar orang yang mengambil keputusan itu sangat husnuzon terhadap hidup dan bisnisnya. Nah, pertanyaannya kan di dunia bisnis tidak bisa seperti itu. Ya. Kita tidak bisa terlalu naif gitu ya bahasanya dalam menghadapi situasi. Ya.
Nah, ada komen lagi nggak? Silakan. Izin Pak, satu lagi Pak. Nah, ini akan jadi pertanyaan dan respon saya hari ini. Mas Baik Pak, Riki, saya putus-putus agak Riki. Saya nggak terlalu dengar apa. Putus-putus apa? baik Pak. Putus. Ini jadi respon terakhir Rizky baik untuk nanya maupun komentar hari ini. Oke, Nah, silakan. jadi begini Pak. Rizky itu agak kurang kerasan dengan yang namanya uh, dengan tidak adanya possibilities gitu Pak, probabilities gitu. Nah, karena kan kita tuh dalam sebuah bisnis besar, otomatis SDM-nya banyak, tools-nya juga banyak. Sedangkan kan Pak, kalau seandainya kita mau analisa saja misalnya BCA mau buka cabang baru, itu kan analisanya banyak gitu Pak. Ada pestle analysis, ada prototype analysis gitu Pak. Ada customer journey, ada customer persona, ada tam Samsung framework gitu Kak. Gitu Pak. Jadi ada banyak sekali gitu Pak. Misalnya ada competitor analysis, ada juga seperti prioritization matrix gitu Pak. Artinya kan toolsnya itu ada banyak sekali gitu Pak. Kok bisa gitu Pak? Ada sebuah perusahaan besar gitu, anggaplah PT Sempurna, nggak bisa buat probabilities gitu Pak. Rasanya kok nggak make sense gitu Pak. Uangnya Ya, kan ya sekelas kalau sekelas mungkin UMKM iyalah Pak. Tapi Pak, Evergrande misalnya, Sempurna, PTBA rasanya nggak mungkin sih Pak, nggak bisa bikin itu gitu Pak. Jadi kok bisa ada gitu Pak yang without probabilities gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. ya, saya jawabnya sedikit aja. Ini kan cuma contoh buku, ya. Jadi untuk secara realita kan tadi sudah saya sampaikan. Kalau bisnis sudah segede PDC in the real life, ya nggak mungkin kita lakuin yang namanya optimistic approach, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini cuman satu hal di dalam teori pengambilan keputusan itu yang ada yang bisa kita lakukan. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau Rizky dengar di statement terakhir saya, ya ini mungkin bisa dipakai kalau teman-teman mau pilih mata kuliah, mau teman-teman memprediksi saya masuk kelas atau enggak, atau teman-teman yang lagi sebagai investor pemula mau lihat mau beli emiten apa, kripto apa, mungkin yang variabelnya tidak banyak. Ya kalau udah real estate, ya kamu nyebut salah satu Evergrande aja segede itu bisa collapse kan. Jadi sudah punya tools yang banyak. BCA segede itu udah disalip mandiri. Jadi ya di bisnis variabel itu matters gitu ya, penting gitu ya. Jadi tentu saja alat analisisnya pasti banyak. Nah, apakah dengan perusahaan segede itu dia hanya akan menggunakan optimistic approach? Ya tentu saja tidak. Nah, maka ini adalah salah satu metode di dalam teori pengambilan keputusan yang teman-teman harus tahu bahwa itu ada. Nah, tidak bisa dipukul rata bahwa optimistic approach ini bisa dipakai di seluruh industri, dipakai di seluruh perusahaan. Ya, ditertawain orang lah kalau Rizky ceritain ini ke banyak orang, ya kan? Naif sekali gitu ya. Maka ini adalah hanya salah satu teori. Ya, makanya saya tadi berharap responnya adalah, ini is it possible for a company in the real life to do this thing? Ya, the answer is no, ya, big no, ya kan? Karena kalau sudah bicara tentang perusahaan besar, industri ya, Rizky sudah sampaikan tadi, akan banyak tools yang digunakan, akan banyak SDM yang dipakai. Ya, nah ini cuman salah satu bagian dari teori pengambilan keputusan bahwa ada low optimistic approach. Tapi ini apakah 100% tidak mungkin digunakan oleh perusahaan, Pak? Tidak saja, ya, belum tentu. Kenapa? Nah, kita ambil contoh Indomie ya, Indofood ya. Ini sering banget saya pakai di kelas ya. Bosen-bosen deh kalau kalian udah pernah dengar. Indofood itu gagah banget sebagai company di sektor eh, mie instan ya, Indofoodnya ya. Dia karena pemimpin pasar puluhan tahun, maka dia akan punya sisi optimistic approach terhadap produk mereka. Waktu Wings masuk dengan brand mie sedapnya pun, ya Wings tuh cuma bisa ngambil 1-2% market share-nya Indomie dengan segala daya upaya yang sudah dilakukan Wings. Maka Indofood masih akan punya mindset optimistic approach terhadap apa yang dilakukan oleh Wings. Ya, dia akan berpikir, oke, okay, Wings pakai apa sih masuk ke pasar mie instan? Oh, banyak rasa. Ya, kita tinggal bikin 27 rasa dari 27 provinsi. Waktu itu masih 27 provinsi gitu ya. Nah, so optimistik itu mereka, karena mereka ada di posisi atas
Ya, mungkin Rizky dan teman-teman juga pernah dengar ceritanya BlackBerry ya, Research in Motion ya, dengan optimistiknya mereka terhadap bisnis mereka dan dengan perangkat mereka, dengan sumber daya yang mereka miliki, mereka nggak ngeh terhadap ada satu teknologi baru yang akhirnya menjungkir balikan mereka yang kita sebut sebagai Android ya. Nah, itu terjadi sebenarnya ya. Ada juga perusahaan gede yang dia memandang pengambilan keputusan itu dengan sisi optimistik karena apa? Terlalu pongah terhadap produk mereka ya. Terlalu percaya diri ya terhadap apa yang mereka punya. Nah, tidak sadar bahwa ini pesaing nih udah bangun banyak strategi untuk jatuhin. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Cuman kalau sekali lagi secara realita optimistic approach ini adalah hal paling terakhir yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengambil keputusan. Ya, ada lagi. Nah, enak nih kalau ngajarnya gini, ada komen-komen. Jadi kita cerita-cerita doang nih. Ayo, lagi lanjut. Kalau teman-teman lihat slide, dengerin saya ngoceh. Ah, ngantuk lah. Yuk, siapa lagi? Itu kenapa Ki kamu pasang The Rise of BlackRock? Oh, anu Pak, senang aja gitu Pak kalau pembahasannya global gitu Pak. Apakah kamu bagian dari elit global yang menyusup di kelas ini? Pak, cuma senang aja karena kan dia perusahaan eh, Nanti kita kalau semua di di- nanti kita semua dicatat sama Rizky. Wah, ini nih bagian dari ini ya, rakyat-rakyat jelata. Saya pantau dulu nih. enggak Pak. Ya, masuk keuangan nanti Ki, konsentrasinya. Kalau senang investasi ya. Ya, mungkin apa praktek kan mungkin sudah dilakukan. Nah, teorinya mungkin bisa lebih dalam dapat di kampus ya. Jadi teman-teman tuh harus balance ya antara praktek sama teori ya. Kita dapat teori di kampus, dari buku, dari dosen, dari artikel. Cuman akan lebih lengkap lagi kalau dipraktekkan. Kalau investasi apa paling paling bisa dipraktekkan tuh kan ngatur duit. Nah, lakuin gitu ya. Kalau yang SDM paling bisa dilakuin secara praktek itu adalah berorganisasi, lakuin. Kalau pemasaran itu yang bisa dilakukan secara praktek apa? Yang melakukan kegiatan pemasaran, artinya punya bisnis, artinya punya produk yang dilakuin. Nah, kalau itu di-combine, nah, perfect tuh kalian sebagai manusia-manusia ekonomi yang sesungguhnya. Nah, kita kan semua manusia ekonomi, ya kan? Bangun tidur tuh udah memilih berdasarkan keuntungan pribadi. Kita adalah makhluk ekonomi dan makhluk paling egois yang pernah diciptakan Tuhan. Coba deh cek pikiran kalian masing-masing satu hari ini aja atau 1 menit terakhir ini. Pasti yang kalian pikirkan hanya diri kalian sendiri. Ini Pak Agung lama banget, saya udah bosen banget di kelas. Berarti yang ditinjau kan diri kalian, bukan teman-teman yang mungkin masih mau dengar, saya yang masih semangat ngajar, ya kan? Nah, itu contoh kecil tuh betapa egoisnya kita sebagai manusia. Dan itu lumrah dilakukan. Ya. Oke, ada lagi mau komen optimistic approach sebelum kita masuk ke conservative approach? Lanjut ya. Oke, nah metode berikutnya lagi-lagi ini teori ya, mungkin tidak bisa dipraktekkan secara apa plek-plekan gitu ya di dunia nyata. Nah, a conservative approach ini evaluate its decision alternative in terms ini kebalikannya of the worst ya of the worst payoff they can occur ya. Nah, ini penjelasannya. The decision alternative recommended is the one that provides the best of the worst. Nah, kalau yang tadi kan kalau yang optimistik kan the best of the best atau max of the max gitu ya. Nah, kalau conservative approach enggak. Jadi dia in terms-nya for a ini the decision alternative recommended is the one that provides the best of the worst possible payoff. Jadi for a problem in which the output measure is profit, as in the PDC problem. The conservative approach would lead the decision maker to choose the alternative that maximizes the minimum possible profit that could be obtained. Nah, ini contohnya. Nah, nih ya. Jadi dia ada di nah nih kan dia bilang table 13.3 illustrate these steps for the PDC problems. Nah, dia beda dengan apa namanya? eh,
optimistic. Nah, ini yang tadi saya bilang risky. Jadi kita menggunakan tabel payoff yang sama untuk mendapatkan mini-min. Nah, untuk conservative approach itu kita sebut mini-min karena kita pilih yang paling kecil dari setiap sini kan. Nah, untuk small kompleks angka terkecil 7, untuk medium kompleks angka terkecil 5, untuk large kompleks angka terkecil -9. Nah, di sini kita bikin. Nah, dari yang terkecil kita ambil yang terbesar. Jadi dia minimax, bukan minimin ya, salah, minimax. Nah, itu kita sebut sebagai konservatif. Konservatif ini kalau di investasi itu kan ada pembagian eh, kesesuaian orang terhadap risiko ya. Ada yang dia sebagai risk taker, ada yang dia sebagai risk netral, dan ada yang sebagai risk averse ya. Risk taker ini yang dia seneng gitu, bertaruh gitu ya, suka mengambil risiko gitu ya. Dia pegang prinsip semakin banyak telur akan semakin banyak menghasilkan ayam gitu ya. Jadi berani gitu risk taker. Ada yang risk netral yang ya setengah-setengah lah, berani benar enggak, takut benar enggak. Nah, kalau yang risk averse cenderung menghindari risiko. Jadi dia ambil yang aman-aman aja. Nah, kalau minimax ini yang tengah nih, netral. Ya. Jadi yang konservatif. Jadi dia pilih, kita ambil dulu nih yang kecil-kecil nih. Jadi dia lebih mindsetnya itu lebih ke menghindari kerugian terbesar, bukan mendapatkan profit terbesar. Paham nggak? Ya, kalau optimis kan mindsetnya gimana saya dapat profit terbesar. Kalau yang konservatif, bagaimana saya mendapatkan risiko yang tidak terlalu besar. Gitu. Orang konservatif, tahu nggak sih orang konservatif, yang pikiran konservatif, yang apa ya, kalau ada tren, dia nggak langsung ngikut, dia pelajarin dulu, dia lihat dulu, trennya udah mau habis, dia baru ngikut, setelah risikonya dia tahu. Gitu. Nah, itu konservatif. Jadi dia cari, kalau di secara perhitungan payoff-nya, dia cari yang paling kecil, dia bikin, terus dari yang paling kecil diambil yang paling besar. Nah, asumsinya adalah itu yang memberikan loss paling kecil, bukan profit paling besar. Tapi kalau yang optimistik, mindsetnya adalah profitnya. Tapi kalau yang apa konservatif yang difokusin itu adalah loss-nya. Nah, yang ketiga, minimax regret approach. Nah, ini orang yang nggak mau punya penyesalan. Ada kan manusia yang nggak mau nyesel, sehingga dia nggak mau nyoba. Ya, teman-teman tuh, kalau ini sedikit ya, sedikit tentang hidupnya ya, biar mudah ngebayangin tentang regret approach sudut pandangnya. Regret approach itu kayak gini, misalnya saya dari kecil eh, overthinking terhadap air, sehingga saya takut belajar renang misalnya. Ya, saya takut belajar renang. Setiap saya berada di kolam renang, pikiran saya adalah, "Oh, saya bisa tenggelam, saya bisa mati, saya bisa ketelan air yang mungkin air itu mengandung bakteri dan sebagainya." Saya banyak overthinking gitu. Nah, overthinking itu menyebabkan saya tidak pernah sekalipun mencoba untuk berenang. Ya. Nah, akhirnya di pas besarnya muncul penyesalan. Semua orang bisa berenang, saya nggak bisa berenang. Nah, sudut pandang regret adalah memperkecil penyesalan tersebut. Ya. Nah, maka pendekatannya lebih mirip ke konservatif daripada ke optimistik untuk yang regret. Nah, jadi di sini, the minimax regret approach to decision making is neither purely optimistic nor purely conservative. Jadi dia di tengah-tengah. Ya. Nah, ini penjelasannya. Suppose that PDC constructs a small condominium complex and demands turns out to be strong, maka resultingnya di tabel 13.1, small dan strong itu kan angkanya 8 ya. Ya. Nah, show that the resulting profit for PDC would be $8 million. However, given that the strong demand state of nature has occurred, we realize that the decision to construct a large condominium complex yielding a profit of 20 million would have been the best decision. Now, the difference with the difference between the payoff for the best decision alternative and the payoff for the decision to construct a small condominium complex is the opportunity loss atau regretnya. Ya. Jadi kalau kita milih 8, tidak memilih yang terbaik 20, maka penyesalan kita atau yang disebut sebagai opportunity loss itu adalah sebesar
12. Selisih antara yang terbesar ke terkecil di situasi strong demand, ya. Nah, similarly, kalau di situasi yang satunya, EPDC takes the decision to construct a medium condominium complex and the strong demand state of nature occur, the opportunity loss or regret associated with yang medium itu hanya 6, ya, selisih dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka proses untuk penyelesaian dengan menggunakan regret approach adalah kita hitung dulu setiap daripada state of nature, ini angka terbesarnya apa? 20. Di sini angka terbesarnya apa? 7. Maka angka 20 akan menjadi pengurang terhadap kolom strong demand, dan angka 7 akan menjadi pengurang terhadap kolom kolom weak demand. Maka di sini jadi 0, di sini jadi 6, di sini jadi 12, di sini 0, di sini 2, di sini jadi plus 16, ya. Nah, itu menjadi alternatif pilihannya. Nah, setelah kita hitung angka-angka opportunity loss-nya, baru kita hitung minimax-nya. Nah, itu proses di dalam uh, minimax regret approach. Jadi dia berada di antara optimistik dan berada di antara konservatif, karena kita ngitungnya dua kali. Kita hitung opportunity loss dulu yang berkaitan dengan uh, konservatif. Setelah kita dapat angka opportunity loss-nya, kita pilih max-nya yang berkaitan dengan optimistik. Ya, jadi dia berada di antaranya. Nah, ini kan ininya nih, opportunity loss atau regret table-nya. Ini didapat dari mana? Kan di sini tadi angkanya 20, ya. Nah, 20 itu angka terbesar di kolom strong demand. Maka angka 20 itu menjadi pengurang terhadap yang lainnya ya, di kolom yang sama. Di sini kan angka terbesar kan 7, ya tadi, ya. Maka 7 menjadi pengurang terhadap angka yang lainnya di weak demand. Nah, setelahnya kita pilih. Nah, kita tentukan ya dengan membangun konsep optimistik tadi 12, 16. Ya, kita pilih yang 6 ya, untuk mencegah opportunity loss terbesar. Nah, inilah 4 tadi. Metode-metode yang digunakan tanpa probabilitas ya. Jadi ada optimistik, ada konservatif, ada minimax regret approach ya. Sekali lagi ini teori ya. Nah, secara prakteknya ya tentu ya akan sangat sulit ya dilakukan kalau perusahaannya gede, bermain di industri yang besar ya. Itu akan banyak sekali pertimbangannya. Akan sulit untuk hanya memutuskan tanpa probabilitas. Kecuali untuk perusahaan yang sudah memang dia berada di level atas atau dia menjadi market leader, ya, ya udah jauh lah jarak dia dengan pesaingnya. Mungkin dia bisa menggunakan pengambilan keputusan tanpa probabilitas karena percaya diri terhadap sumber daya yang dia punya. Nah, kalau perusahaan tidak butuh ya probabilitas, maka kita bisa menghitung eh, pengambilan keputusannya dengan menambahkan nominal probabilitas ya. Nah, metode pertama kita sebut sebagai expected value approach ya. Nah, ini adalah metode pertama yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan dengan probabilitas ya. Nah, ini juga teman-teman pasti sudah pernah bahas ini di kelas TPK ya. Nah, di sini saya highlight ya kalimat subjective probability assessment ya. Jadi penentuan probabilitasnya itu kan di state of nature ya, di state of nature. State of nature kita cuma punya dua. Kita punya strong demand dan kita punya small demand. Nah, penentuan berapa besar probabilitas strong demand, berapa besar probabilitas small demand atau weak demand ini itu bersifat subjektif. Nah, kalau kita pandang setelah kita kaji, kita melibatkan analis kita di perusahaan bahwa kondisi saat ini nih lebih cenderung ke arah strong atau ke arah weak. Kita misalnya cenderungnya ke arah strong, maka kita bisa meletakkan angka probabilitas yang lebih besar di sisi strong dan lebih kecil di sisi weak. Nah, dan namanya probabilitas ya, kalau ada dua, maka ketika dua itu digabungkan dia akan bernilai 100% atau satu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menetapkan angka 0,8 di strong demand, maka untuk weak demand-nya kita kasih angka 0,2 ya. Nah, begitupun seterusnya. Jadi kalau dikombin keduanya itu menghasilkan angka satu ya. Jadi suppose that this optimism leads to an initial subjective probability assessment of 0.8 that demand will be strong and a corresponding probability of 0.2 that demand will be weak. Nah, jadi dia menentukannya secara apa? Sekali lagi itu secara
subjektif, ya. Nah, setelah kita dapat angkanya, bagaimana kita menghitung expected value-nya, itu tinggal kita sum, ya. Jadi expected value untuk yang small kondominium itu adalah 0,8 ya dikali angka 8 untuk yang strong demand plus 0,2 untuk yang weak demand, ya. Dikali di sum 7,8. Lalu yang kita pilih dari ketiga EV yang sudah kita hitung itu adalah angka yang paling besar, yaitu 14,2, ya. Nah, ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih bisa dilakukan di realita, ya, menentukan probabilitas. Jadi kalau perusahaan seperti PDC, ya salah satu pengambilan keputusannya biasanya tentu menggunakan probabilitas, ya, dibandingkan dengan tidak menggunakan probabilitas. Karena proses analisanya akan lebih dalam dengan menggunakan probabilitas. Mulai dari penentuan angka payoff-nya, penentuan angka probabilitasnya itu sudah melibatkan semua variabel. Ya, sehingga hasil yang didapat, misalnya keluar angka 14,2, ini sudah melalui berbagai macam alat analisa dan juga consider terhadap berbagai variabel. Nah, dari sini kita dapat bahwa yang kita harus bangun adalah the large condominium complex dengan expected value atau nilai yang diharapkan itu sebesar 14,2 million, ya. Nah, ini adalah recommended decision-nya, ya. Nah, ini untuk penyelesaian dengan menggunakan probabilitas dengan konsep yang disebut sebagai expected value approach. Nah, approach kedua yang bisa kita pakai itu adalah decision tree. Nah, decision tree-nya sama kita bikin. Ya, pohon keputusannya sama, gambarnya, cuman yang membedakan setelah kita tambahkan probabilitas adalah kita letakkan di sini. Angka-angka probabilitasnya kita letakkan di sini. Nah, bisa. Ya, bentar ya. Nah, kalau yang apa ya, apa pohon keputusan tuh lebih enak nih kita lihatnya. Kita tinggal nambahin angka probabilitas di sini 0,8, 0,2. Nah, ngitungnya lebih enak. Kenapa? Kita langsung tembak nih. 0,8 dikali 8 plus 0,2 dikali 7. Dapatlah angka small di sini. Kita bisa tulis di sini angka smallnya. Di sisi sebelah sini. Kalau ada kursor saya kelihatan, taruh di sisi sebelah sini. Medium juga 0,8 tembak kali 14 ditambah 0,2 kali 5, ya, angkanya di sini. Lalu 0,8 kali 20 ditambah 0,2 kali minus 9, angkanya di sini. 1, 2, 3 muncul angka, yang terbesar taruh di sebelah sini. Misalkan yang terbesar tadi kan di large, ya. Large itu misalnya kita atasi angka 1, 2, 3, maka sini angka 3, 3 kita tulis di sini. Nah, itu yang decision tree, ya. Jadi dia lebih mudah untuk digambarkan di pikiran kita, ya. Nah, ini juga pasti teman-teman udah dapat di TPK, nih cuma diulang saja, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya expected value dengan informasi sempurna, ya, dengan perfect information. Nah, apa itu informasi sempurna? Itu adalah jika si pengambil keputusan itu punya semua informasi yang tersedia di pasar yang akan membantu dia mengambil keputusan yang paling baik, ya. Nah, itu kan sulit ya dilakukan. Sulit dilakukan di dunia nyata karena informasi yang beredar di pasar itu umumnya terbatas, ya. Kalau teman-teman pernah belajar manajemen keuangan, ada istilah bahwa pasar modal itu bersifat sangat efisien. Di mana kalau bersifat sangat efisien, semua pengambilan keputusan terhadap pembelian maupun penjualan emiten, saham emiten itu sangat jelas gitu, ya. Kenapa kita jual karena informasi begini. Nah, faktanya kan tidak, ya. Faktanya informasi yang beredar di pasar modal itu terbatas.
Nah, sama di pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan itu dia punya perfect information terhadap satu keputusan, maka dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, masalahnya kayak kita tahu state of nature-nya strong demand dan weak demand saja, kita nggak tahu persis nih apakah benar-benar akan terjadi strong demand dan weak demand. Makanya kita hanya bisa kasih probabilitas. Nah, ada satu teori yang menyatakan seandainya perusahaan itu punya perfect information, bagaimana hasilnya? Nah, ini yang kita bahas ya. Now, suppose that PDC has the opportunity to conduct market research study that would help evaluate buyer interest in the condominium project and provide information that management could use to improve the probability assessments for the state of nature. Now, to determine the potential value of this information, we begin by supposing that the study could provide perfect information regarding the states of nature. That is, we assume for the moment that PDC could determine with certainty prior to making a decision which state of nature is going to occur. Now, to make use of this perfect information, we will develop a decision strategy that PDC should follow once it knows which state of nature will occur. Nah, ini. Note ya, that if PDC knew for sure that state of nature would occur, the best decision alternative would be 20 ya. Misalnya si PDC ini tahu dengan pasti bahwa situasi yang akan terjadi itu adalah kita akan dapat strong demand, maka keputusan terbaik di strong demand itu adalah bangun large complex dengan dapat 20 million. Nah, similarly, if PDC knew for sure that state of nature S2 would occur atau di posisi weak demand itu pasti terjadi, bahwa kondisi weak demand pasti terjadi, maka kita juga akan meyakini bahwa keputusan yang terbaik adalah membangun small kondominium kompleks yang akan memberikan kita earn atau profit sebesar 7 million. Nah, what is the expected value for this decision strategy? Now, to compute the expected value with perfect information, we return to the original probabilities for the states of nature. Apa original probabilitasnya? Untuk yang strong itu adalah 0,8 dan yang small itu 0,2. Nah, kita hitunglah nih berdasarkan angka 20 dan 70 tadi. 20 dari mana? Kalau kita meyakini 100% kita punya perfect information bahwa strong demand akan terjadi, maka tentu keputusan terbaik adalah large condo kan, yang besarnya 20 million. Tapi kalau sebaliknya, kita meyakini bahwa situasi yang terjadi itu adalah small demand atau weak demand, maka keputusan terbaik adalah kita bangun small condo yang dapat 7. Nah, dua angka ini kita kali dengan probabilitasnya, maka dapatlah 17,4. Maka angka 17,4 million ini adalah angka di mana expected value-nya dengan perfect information. Nah, kita juga tahu bahwa value dengan without perfect information tadi yang sudah kita hitung sebelumnya itu adalah 14,2 million. Maka jarak antara expected value dengan perfect information dan expected value dengan non-perfect information itu adalah selisih antara 17,4 dengan 14,2, yaitu sebesar 3,2 million. Maka 3,2 million ini adalah potensi keuntungan yang bisa lebih didapat oleh perusahaan jika mereka melakukan research lebih dalam terhadap studinya tentang pasar, tentang uh, demand terhadap properti, ya, maka dia bisa dapat potensi keuntungan tambahan sebesar 3,2 miliar. Nah, jadi kesimpulannya, perfect information ini menjadi alat bantu bagi perusahaan jika mereka bisa menggerakkan seluruh sumber daya yang mereka punya untuk mendapatkan tambahan informasi, maka berapa sih tambahan keuntungan yang mereka bisa peroleh di luar dari keuntungan expected value yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, itu gunanya. Nah, kalau dari contoh ini, dia bisa dapat potensi keuntungan tambahan sebesar 3,2 million, yang merupakan hasil dari selisih antara expected value dengan perfect information dan expected value without perfect information. Ya. Nah, jadi ini sebagai alat bantu ya, sebagai ukuran ya bagi perusahaan untuk dia um, memperhitungkan berapa sih potensi keuntungan tambahan yang bisa dia dapat. Ya. In other words, 3.2 million dollar represents the additional expected value that can be obtained if perfect information were available about the states of nature.
Nah, sekali lagi perfect information ini terkait dengan apa? Terkait dengan state of nature-nya, yaitu strong demand dan weak demand. Ya. Nah, masalahnya kan kalau di dunia nyata kan untuk pasti kan nggak mungkin ya. Makanya kita cuma bisa kasih expected ya. Judulnya kan expected value ya. Jadi value ekspektasi nilainya gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Nah, kita sudah selesai ya membahas tentang pengambilan keputusan ya untuk pertemuan ke-11. Silakan jika ada teman-teman ada tambahan pertanyaan atau komen, saya stop share dulu. Jumlah kita, wah kurang satu dari 199. Ini hadir semua ya? Atau ada yang izin atau tidak masuk? Saya capture dulu ya foto screenshot buat apa, eh, buktinya.